Santapan Harian Sabtu 30 Oktober 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yunus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami siapkan hati ini ya Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami bertelut, menyembah-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu di saat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yunus 2 ayat 1-10. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sahabat Santapan Harian, ketika kehidupan kita berjalan dengan normal, hubungan kita dengan Tuhan mungkin berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita menganggap segala berkat-Nya adalah hal yang wajar saja. Namun, ketika jalan kehidupan tidak seperti yang diharapkan, barulah kita berpaling kepada Tuhan lalu berteriak meminta pertolongan-Nya. Setelah mengalami pengalaman buruk akibat badai yang menerpa kapalnya saat melarikan diri dari hadapan Tuhan, dari dalam perut ikan, Yunus menaikkan doanya. Ratapan, keluhan, dan ucapan syukur ia naikkan karena terluput dari kematian. Dalam ratapan yang ia naikkan, Yunus menyadari keberadaannya yang susah dan terbuang di dasar lautan, terkepung oleh arus air. Ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Namun ia berharap masih dapat melihat bait Allah. Ia menyadari bahwa keselamatan yang ia terima berasal dari Tuhan semata.
Yunus menyadari bahwa dimanapun dan dalam kondisi apapun, Allah pasti akan mendengarkan seruannya. Bagi Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni, dan tidak ada kesulitan hidup yang terlalu sulit. Inilah yang menjadi keyakinan Yunus sehingga ia berani menaikkan doa di hadapan Allah yang ia layani. Pada akhirnya, Tuhan membawa Yunus kepada panggilannya. Dalam relasi dengan Tuhan, kita akan sungguh-sungguh mencari wajah-Nya. Ketika kita diperhadapkan pada persoalan yang sulit, bahkan harus sampai pada pergumulan antara hidup dan mati. Dalam keadaan genting demikian, belas kasihan Tuhan tetap dicurahkan kepada kita, umat pilihan-Nya. Dalam kondisi apapun yang kita alami, datanglah kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Tidak ada kesulitan yang terlalu sulit untuk diselesaikan oleh Dia. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Ia tidak dapat mengampuninya. Nikmatilah relasi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Apabila pergumulan yang kita alami saat ini ternyata membawa kita kembali memandang kepada Allah, maka bersyukurlah untuk itu. Mari kita berdoa. Dulu kami tak mengerti mengapa harus ada gelap jika terang itu menyenangkan. Mengapa harus ada penderitaan jika kenyamanan itu menyenangkan? Kini kami tahu bahwa memang harus ada hujan agar indahnya pelangi terlihat. Harus ada derita dan air mata agar kami mengerti untuk bersyukur jika kebahagiaan itu datang. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam kasih-Mu Kristus kami berdoa. Amin.